junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya yang telah memberikan tuntunan dan suri tauladan kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Abdillah. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah tebal keimanan dan ketakwaan kita. Amin. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, agar acara pada pagi hari ini berjalan lancar dan penuh manfaat serta barokah, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, seraya memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Dewan Penasehat Pusat DPP LDII kepada Bapak Kiai Haji Hafiluddin. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita doa bersama agar acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini sampai siang nanti Allah memberikan aman, selamat, lancar dan barokah, dan bisa membawa manfaat untuk kita bersama, sehingga harapan kita semua Indonesia emas bisa terwujud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur 'auratina wa amin rawatina wa fatna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzubika an nughtala min tahtina. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'ifata wal amanata wa husnal khuluqi wa ridha bil qadar. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa janibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina
وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلها وأتمها علينا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادا صالحين حافظين للقرآن والسنة فقهاء في الدين بارك حياتهم في الدنيا والآخرة اللهم اجعلهم من العابدين واجعلهم من الشاكرين واجعلهم من المتقين واجعلهم من المخلصين لله في الدين اللهم اهدنا واهد هؤلاء الإندونيسيين ومن معهم للإيمان والإسلام والجماعة والنصيحة والأخلاق الحسنة وأعمال الصالحة وألف بينهم وفي تلك الهداية فارزقهم وبارك لهم اللهم الطف لنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة يا الله يا Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, berikanlah kepada bangsa kami aman, selamat, lancar dan barokah. Jadikanlah bangsa kami bangsa yang adil dan makmur, gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, jauhkanlah bangsa kami dari beberapa musibah dan bencana. Jadikanlah generus kami generus yang sehat dan cerdas sehingga bisa mewujudkan Indonesia emas yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Semoga doa yang kita panjatkan bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Ketua Pondok Pesantren Wali Barokah Kota Kediri kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Sunarto MSI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala BKKBN Republik Indonesia Dr. Hasto Wardoyo, supaya saya tidak salah sebut dengan Hasto yang lain karena kebetulan sama-sama piantun Jogja. Sugeng rawuh Pak Hasto, saya menjadi teringat ketika panjenengan beberapa waktu yang lalu, tepatnya tahun 2017, berkenan bersilaturahim di pondok ini, sehingga karenanya tidak terlalu asing, bahkan beliau sampai belusuan ke dapur-dapur, luar biasa, dan tepuk tangan untuk beliau. Yang saya masih ingat adalah ketika kami menyelenggarakan acara Coffee Morning di lantai 5
Menara Agung Asmaul Husna. Begitu sangat bersahabat. Ketika itu beliau masih menjadi Bupati Kulon Progo. Luar biasa banyak cerita-cerita yang membuat kami terkesan atas kepemimpinan beliau. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum DPP LDI, Bapak Insinyur Kiai Haji Kriswanto Santoso MSc, beserta seluruh jajaran pengurus terutama dari Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga. Saya sungguh merasa terbantu ketika Pak Ketum menggerakkan para perempuan. Luar biasa atensinya untuk pondok pesantren ini, datang mulai sejak Rabu, Kamis ada acara. Sehari kemarin libur sebentar, tetapi bersambung sampai hari ini yang ada 3 acara sekaligus. Luar biasa untuk ibu-ibu dari Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga. Tentu dibantu oleh Ketua dan seluruh anggota tim Ikatan Istri Dokter Indonesia, termasuk sahabat-sahabat kami tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Sayyidah Jakarta yang luar biasa kontribusinya. Yang saya hormati Ibu PJ Wali Kota Kediri yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Kepala Bagian Kesra Pemerintah Kota Kediri dan OPD terkait. Sekalipun saya sudah lobby dengan beliau pada hari Senin yang lalu untuk hadir kembali, tetapi kelihatannya ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Biarlah beliau nanti Pak Kabak Kesra menyampaikan, yaitu hari ulang tahun Kediri yang ke-1145. Demikian pula yang saya hormati Ketua DPW LDI Provinsi Jawa Timur beserta jajaran, para pengurus di semua tingkatan, baik yang mengikuti secara langsung di studio utama Pondok Pesantren Wali Barokah maupun di berbagai tempat di seluruh penjuru tanah air, semuanya yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia, nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat sejahtera menghadiri sebuah acara yang cukup akan kita kenang, khususnya bagi keluarga besar Pondok Pesantren Wali Barokah, yaitu kegiatan webinar secara hybrid tentang pengenalan dan pencegahan stunting. Saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini rasa syukur dan terima kasih kami kepada Bapak Kepala BKKBN Republik Indonesia beserta Ketua Umum DPP LDI dan para pihak yang mendukung acara kegiatan ini. Kesemuanya adalah di dalam rangka untuk meneguhkan komitmen kami dan usaha maksimal kami agar bagaimana para santriwan santriwati sebagai bagian dari generasi penerus bangsa ini memiliki jiwa raga yang sehat, berkecukupan nutrisi dan gizinya. Tadi sudah dilihat secara acak oleh beliau Bapak Kepala BKKBN, dan ini merupakan masukan. Ternyata masih ditemukan
ya beberapa siswa yang belum memenuhi harapan. Karena itu sekali lagi saya sampaikan rasa syukur dan terima kasih jazakumullah khairan kepada Bapak Ketua Umum yang menunjuk pondok pesantren kami untuk bagaimana ke depan agar lebih meningkatkan kontribusinya di dalam upaya membekali pengetahuan dan perilaku hidup sehat, termasuk kecukupan nutrisi dan gizinya, karena merekalah yang nanti akan memegang estafet kepemimpinan di era-era yang akan datang. Alhamdulillah ini selaras dengan apa yang sering disampaikan oleh Bapak Ketua Umum, ingin menjadikan generasi penerus di lingkungan LD ini menjadi generasi penerus yang profesional religius. Nanti akan diuraikan lebih lanjut oleh beliau dengan sasaran bagaimana agar target-target yang telah ditentukan ini bisa tercapai dengan baik. Mereka harus memiliki budi pekerti yang baik, berakhlakul karimah, faham dan menguasai ilmu, termasuk ilmu agama, dan yang tidak kalah penting adalah mandiri. Karena itu sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kerjasamanya selama ini, termasuk OPD terkait Pondok Pesantren Wali Barokah pada hari Senin 15 Juli kemarin telah ditunjuk dan ditetapkan oleh PJ Wali Kota Kediri sebagai tempat untuk launching Posyandu Excellent. Karena memang cakupan Posyandu Excellent di lingkungan pondok itu sudah lintas usia, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, kemudian remaja, bahkan sampai lansia. Semuanya dilayani dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan korelasi dan keterkaitan erat dengan apa yang hari ini akan kita terima dari Bapak Kepala BKKBN Republik Indonesia sekali lagi akan memotivasi kita semua untuk bekerja lebih baik. Dan yang terakhir tentunya kami mohon maaf manakala di dalam penyambutan, terutama di dalam mendukung acara ini ada banyak kekurangannya. Suasana pondok ya memang semacam ini, tetapi paling tidak kami semua berkomitmen untuk semakin maju dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir saya ingin menyelipkan pantun satu bait saja. Jadi karena sudah tren Pak, rasanya kalau ketua pondok tidak berpantun itu kurang komplit. Karena itu saya harus belajar terus pantun. Pantun yang mengakhiri sambutan saya ini adalah sederhana saja. Dari Kediri ke Yogyakarta. Dan setelah ini beliau nanti akan kondur ke Jogja. Makanya dari Kediri ke Yogyakarta. Beli emping di kota wisata. Para santri LDI, mari terus bekerja sama untuk mencegah stunting demi kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Ketua Pondok Pesantren Wali Barokah Kota Kediri. Kami ucapkan terima kasih teriring syukur dan doa. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya akan kita dengarkan bersama sambutan PJ Wali Kota Kediri. Dalam hal ini akan diwakili oleh Kabak Kesra Pemkot Kediri. Kepada Bapak Ahmad Jainuddin SEMM disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ma kunna lalahan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Dr. Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Insinyur Kiai Haji Kriswanto Santoso, Ketua Umum LDII. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Wali Barokah Bapak DRS Kiai Haji Sunarto, dan yang kami hormati Ikatan Istri Dokter Indonesia, yang kami hormati Ketua Wilayah DPD LDII, dan yang kami hormati pula Ketua DPD LDII, saudara kami Pak Agung. Yang kami hormati rekan-rekan dari pemerintah kota, ada dari Dinas DP 3AP2KB, dari Dinas Kesehatan, dari bagian kantor Bapeda. Yang kami hormati Bapak Ibu undangan pada pagi hari ini, dan santriwati dan santri perempuan hadirin, dan mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Yang pertama-tama, alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diizinkan bersilaturahmi di Pondok Wali Barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu PJ Wali Kota Kediri tidak bisa hadir secara pribadi karena beliau bersamaan di pemerintah kota juga ada agenda dalam rangka memperingati hari jadi Kota Kediri yang 1145. Salam hormat beliau untuk panjenengan semua. Semoga kerjasama yang sudah berjalan selama ini tetap kita tingkatkan lebih bagus lagi. Dan juga kami ucapkan selamat datang di Kota Kediri, kota bahagia dan kota tahunya saja takwa. Sugeng rawuh Pak Kepala BKKBN untuk yang di Kota Kediri ini. Izinkan kami membacakan sambutan beliau. Saya pertama-tama menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya pada Pondok Pesantren Wali Barokah yang telah mengadakan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting ini. Kerjasama kolaborasi adalah kunci karena intervensi percepatan penurunan stunting, baik itu intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif, merupakan bagian program kegiatan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Bahkan pemerintah daerah sampai di tingkat kelurahan juga memiliki program kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting. Dengan demikian, intervensi yang sifatnya multisektor dan multi government level tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa kerjasama atau kolaborasi. Bapak Ibu yang kami hormati, stunting merupakan kondisi di mana anak mengalami
kurang gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yang berdampak pada terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak. Masalah stunting tidak hanya berdampak pada fisik anak, tetapi juga pada perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan belajar dan produktivitas anak di masa datang. Perlu kami sampaikan, Pak Hasto, untuk Kota Kediri pada pertanggal Maret 2024 bahwa prevalensi stunting Kota Kediri mencapai 5,65% dengan jumlah balita 740 balita, dan ini sangat bagus sekali untuk pencegahan yang ada di Kota Kediri. Stunting merupakan prioritas kita bersama yang membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Banyak PR dari pemerintah daerah selain stunting, juga untuk menangani kemiskinan ekstrim dan pengangguran terbuka. Itu harus kita kolaborasi baik dengan instansi pemerintah, instansi swasta maupun pondok pesantren. Dalam pencegahan stunting, pemerintah kota telah menginisiasi berbagai program, antara lain peningkatan akses gizi seimbang melalui distribusi makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita yang kurang gizi. Yang kedua, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk memperkuat layanan posyandu dan puskesmas untuk memastikan ibu hamil dan anak mendapatkan pemeriksaan rutin. Yang ketiga, edukasi dan sosialisasi, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan melalui berbagai kesehatan penyuluhan. Keempat, air bersih dan sanitasi, penyediaan akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai untuk mencegah penyakit yang dapat memperburuk kondisi ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wa'angkum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Kabag Kesra Pemkot Kediri mewakili PJ Wali Kota Kediri. Kami ucapkan terima kasih teriring doa. Mudah-mudahan sukses selalu di dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Ketua Umum DPP LDII sekaligus membuka acara webinar kepada Bapak Kiai Haji Insinyur Kriswanto Santoso MSc, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala BKKBN, Bapak Dr. Hasto Wardoyo SPOG, saudara-saudara sekalian, saya juga baru tahu kalau Pak Hasto ini rupanya familiar dengan LDII. Walaupun tadi dijelaskan sudah pernah ke sini. Satu hal yang di luar dugaan saya adalah beliau pernah ikut membangun masjid LDII di Kulon Progo dekat bandara. Luar biasa beliau ini kedekatannya dengan LDII. Ya, semoga Allah paling betul-betul manfaat barokah untuk kita semuanya. Yang kami hormati PJ Wali Kota Kediri yang dalam ini diwakili Kabag Kesra. Jadi
hari ini adalah puncak peringatan hari ulang tahun Kota Kediri. Ada 2 menteri yang saat ini hadir. Oleh karena itu ketika dipilih Pondok Kediri juga dalam rangka cegah stunting ini, saya kira cocok, memang ini hari puncak peringatan hari ulang tahun Kota Kediri. Dua prestasi induk yang sudah dicapai oleh Kota Kediri. Satu, Kota Kediri ini adalah kota paling sejahtera. Ini karena pendapatan per kapitanya Kota Kediri paling tinggi. Kota Kediri juga kota paling bahagia. Maka kami berharap dengan pencegahan stunting di sini, Kota Kediri kota paling sehat di Indonesia insya Allah nanti. Kenapa saya ngelem muji ini? Karena saya produk Kota Kediri asli. Yang juga yang saya hormati pimpinan Pondok Wali Barokah Kediri, Pak Narto, Pak Kiai Narto, juga para pembina, para alim, para ulama hadir, Dewan Penasihat Pusat, Pak Kiai Haji Hafiluddin, Bapak Kiai Haji Sabila Rosada, juga yang kami hormati Ketua DPW, Ketua DPD, dengan seluruh jajaran OPD Kota Kediri yang sangat saya hormati, dan seluruh hadirin baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Perlu kami sampaikan Pak Asto bahwa pada saat ini secara daring itu diikuti oleh seluruh pondok-pondok pesantren di Kota Kediri, di Indonesia, DPD dan DPW seluruh Indonesia, dan juga lembaga-lembaga pendidikan kita di Indonesia. Itulah kenapa kita pusatkan di Kediri, karena gaungnya kami berharap juga ini akan menjadi luar biasa di seluruh Indonesia. Terlebih dahulu saya memanjatkan puji syukur pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, atas peparing Allah sehingga sebuah program yang dicanangkan, dan untuk itu saya harus bersyukur, berterima kasih. Ini merupakan kerja bareng dari 2 korbit sebetulnya. Yang pertama korbit pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga, Ibu Dr. Siti Nuranisa Purbawanti. Ini ketua korbitnya, di belakang Pak Aso itu Pak. Itu beliau dosen Tarumanegara. Kemudian juga korbit dari pemberdayaan masyarakat Penamas, Pak Profesor Rubio yang saat ini tidak hadir, diwakili oleh Pak Dr. Rio Azadi ini, dan Mas Haris yang saat ini hadir di sini. Nah, maka saya bersyukur sekali program kerja yang kita canangkan ini bisa berjalan pada kesempatan ini dengan baik. Ini adalah peparing Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kami aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, ulama-ulama usholihin. Seiring dengan doa dan syukur saya, alhamdulillah jazakumullah khairah. Juga semuanya yang hadir, yang support, yang membantu, semuanya saya syukuri, saya doakan alhamdulillah jazakumullah khairah. Bapak Kepala BKKBN yang sangat saya hormati, kesehatan ini menjadi memang salah satu di antara program prioritas kami. Sebetulnya program induk kami yang 8 prioritas itu, yang 4 pertama kami ingin menyiapkan SDM aslinya itu. Dalam membangun SDM ada 4 prioritas yang memang menjadi target kami. Yang pertama adalah kebangsaan, karena SDM kita harus berwawasan kebangsaan. Yang kedua, keagamaan, karena SDM kita juga harus betul-betul memiliki akhlakul karimah, memiliki jiwa-jiwa alim, faqih, dan betul-betul berakhlakul karimah. Jangan sampai kita kalah sama negara-negara non-muslim, tapi nilai-nilai Islam di sana diterapkan. Kita berangkat dari Kediri ini, kami berkeinginan keagamaan menjadi pilar utama dalam membangun SDM. Yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan ini dalam rangka membangun karakter, sehingga kita betul-betul generasi muda kita tidak hanya sekedar hura-hura, tapi memiliki karakter. Maka salah satu tadi yang tadi Pak Asto di bawah sudah menyebutkan, pondok pesantren ini bersih, rapi. Bapak sekalian, inilah bagian dari karakter yang dibangun, dan alhamdulillah di pondok kita bisa diterapkan.
Saya berharap ini tidak jika ada tamu tok. Inilah perilaku kita sehari-hari yang harus kita lakukan. Tidak hanya di pondok, tapi di rumah-rumah warga LDI. Karakter ini menjadi bagian dari upaya kita mendidik generasi penerus. Yang keempat dalam pembangunan SDM ini kesehatan. Nah, kita fokus pada hari ini di bidang kesehatannya. Yang empat berikutnya itu implementasinya. Kenapa kesehatan ini menjadi perlu? Sangat perlu sekali. Karena generasi kita yang kita didik secara karakter tidak ada manfaatnya ketika tidak sehat. Lah, kesehatan ini bukan hanya masalah objeknya si anak generasinya, tapi ini juga merupakan usaha yang harus dilakukan sejak ibu. Maka kalau dilihat tadi ada pemeriksaan HB, Pak Narto kami mohon itu dikerjasamakan dengan dinas kesehatan. Yang HB-nya rendah itu harus ada solusi, tidak hanya sekedar diukur tapi ada solusinya. Jika perlu bantuan, ngomong ke DPP, nanti DPP akan bicara dengan pemerintah untuk membantu itu tadi. Kenapa penting? Karena sebetulnya meliputi aspek di dalam kesehatan ini. Ada satu, pertama aspek kultur. Kultur ini juga perlu. Saya tadi cerita kepada Pak Kepala BKKBN, saya ke Sulawesi Barat dengan ketemu dengan PJ Gubernur di sana, Profesor yang mantan Dirjen Dukcapil itu. Saya heran ketika angka stunting di Sulawesi Barat itu tertinggi, sangat tinggi. Saya heran. Masyarakat nelayan mestinya dari gizi cukup, tapi kenyataannya angka stuntingnya tinggi. Ternyata setelah saya pelajari, urusannya urusan kultur. Hasil ikan banyak, oleh bapak ibunya ikannya dijual, pakannya kembali ke rumah, Indomie. Ini urusan kultur. Pemprov kemudian berupaya setiap PNS mensodakokan 1 telur setiap hari. Setelah telur terkumpul sama bapaknya dijual, beli rokok. Ini kan urusannya urusan budaya gitu. Maka pembinaan bukan sekedar aspek kesehatan, tapi aspek budaya, di mana perlu pembinaan kepada orang tuanya. Maka saya minta DPP untuk melakukan parenting skill di sana, menyadarkan orang tua bahwa generasi penerus ini termasuk terpenting justru berangkatnya dari orang tua. Karena rumah tangga itu elemen terkecil dalam membangun generasi itu adalah dari rumah tangga. Ini aspek budayanya. Maka parenting skill menjadi penting, termasuk untuk ibu-ibunya. Gitu. Maka kita mulai ibu-ibu sudah dilakukan pendidikan-pendidikan bagaimana melahirkan generasi penerus yang baik. Baru kemudian kita bicara setelah itu adalah kepada generasi penerusnya, kepada bayinya, kepada anak didik kita. Kita bicara makanan sehat, kita bicara pola pengasuhan yang baik. Alhamdulillah selama ini kita dapat support dari BKKBN, bahkan dari Kementerian KKP, dari Komisi 9 DPR RI, juga kita mendapat, alhamdulillah mendapat bantuan dari Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Bahkan kita sempat bekerja sama dengan Kasat zaman Pak Dudung untuk pencegahan stunting ini. Karena saudara-saudara sekalian, ini adalah mutlak untuk menyiapkan generasi ke depan, menyongsong visi Indonesia Emas 2024. Mau tidak mau generasi kita harus kita siapkan. Harus kita siapkan. Bukan generasi yang hanya keliling dengan motor bawa celurit. Maaf, ini dari sisi pemikiran berarti sejak kecil pendidikan yang didapat dari anak-anak generasi muda kita ini masih kurang. Maka kebangsaan, keagamaan, pendidikan, kesehatan mutlak dijaga kesehatannya. Alhamdulillah Pak Hasto, kami sampaikan di LD ini ada FKKI, Forum Komunikasi Kesehatan Islami, yang ini mengakomodir dokter-dokter
warga kami dalam rangka membantu tingkat kesehatannya. Saya minta, dan alhamdulillah pula perlu kami laporkan, zaman Bu Menteri Bu Siti Fadila Sapari, kita mendapatkan bantuan 49 poskestren se-Indonesia, pondok-pondok kita. Dan itulah yang kemudian kita kembangkan. Kemarin Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri ke sini, ini bukan poskestren Pak, ini sudah klinik Pak di sini ini katanya. Karena dokter kita siap, obat kita siap, kita semuanya siap. Ini adalah support kerjasama yang baik dari pondok, organisasi kita LDI dan dengan pemerintah daerah, baik daerah maupun pusat. Inilah yang terus kita jaga, dan komitmen untuk menciptakan generasi SDM profesional religius yang sehat, ini menjadi target kita yang tidak boleh hilang. Terus menerus, bahkan bergulir terus. Ini harus terus bergulir. Pendidikan diberikan kepada calon ibu, kepada anak, terus menerus harus dilakukan. Tidak hanya sekedar diceramai, tapi diberi tindakan nyata dengan difasilitasi untuk betul-betul menghasilkan generasi penerus yang berkualitas. Maka pencegahan stunting ini Bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, bukan sekedar menjadi keinginan pemerintah. Kita sendiri secara pribadi mempunyai kepentingan untuk itu. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak tentu berkeinginan anak-anaknya pinter-pinter, sehat-sehat, berkualitas. Nah, ini harus dimulai dari sekarang. Bahkan sebelum nikah, wawasan itu sudah harus dimiliki. Itu harus sudah dimiliki, sehingga nanti menjadi rumah tangga memberikan keturunannya pun menjadi keturunan berkualitas. Adalah sangat nafik ketika pengen anaknya pinter tapi tidak ada perencanaan yang baik di dalam membina anak-anak didik kita. Harus dimulai dari sini. Mulai kapan? Mulai sekarang. Mulai dari mana? Dari kita sendiri masing-masing. Dan itu terus kita lakukan. Maka saya sangat berterima kasih sekali adanya gerakan webinar Cegah Stunting, membangun generasi sehat yang cerdas dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Saya kira tidak berlebihan, kita harus berkontribusi untuk kepentingan kita dan kepentingan bangsa negara ini. Kalau itu sudah betul-betul kita laksanakan, nanti generasi kita siapkan dengan baik, berkualitas. Insya Allah lah, pimpinan-pimpinan bangsa nanti dari Pondok Kediri ini loh, kira-kira insya Allah. Kalau sekarang pimpinan-pimpinan daerah itu biasanya sowan ke Pondok Kediri, nanti insya Allah lahir di Pondok Kediri. Dari Pondok Kediri ini lahirnya. Itu, maka saudara-saudara sekalian, saya sangat berterima kasih sekali. Ini adalah kesekian kali gerakan yang kita lakukan secara nasional, dan harapan saya ini dilakukan di daerah-daerah. Daerah-daerah kerjasama dengan BKKBN. Kalau perlu nanti kita minta statementnya kepala BKKBN agar ini di-quote oleh daerah-daerah bahwa mencegah stunting penting dan harus dikerjasamakan dengan LDI, salah satu ormas yang bisa diajak kerjasama. Nanti media amal soleh itu statementnya itu bisa diminta untuk kita buatkan, kita sosialisasikan di daerah-daerah. Kalau ini menjadi gerakan yang massal, insya Allah ini adalah gerakan luar biasa, bukan hanya berkontribusi untuk diri sendiri, untuk LDI, tapi untuk bangsa dan negara ini. Inilah tagline yang kita bangun sejak dulu, LDI untuk bangsa ini. Kalau generasi kita ini sudah pinter, maka mengeksekusi program berikutnya itu gampang, Pak. Indonesia ini kaya kok. Kalau SDM-nya sudah pinter-pinter, yang ngelola tambang nikel nanti bangsa Indonesia sendiri. Ya. Yang ngelola kekayaan Indonesia bangsa sendiri. Hasilnya untuk masyarakat Indonesia itu sendiri, bukan untuk yang lain. Itu Bapak-bapak sekalian. Maka selamat dalam rangka melakukan webinar dan gerakan cegah stunting, membangun generasi sehat dan cerdas dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu
Pagi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi webinar ini dan arahan-arahan yang akan disampaikan oleh Kepala BKKBN dengan gerakan-gerakan secara nasional saya nyatakan dimulai dan dibuka. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu kegiatan ini. Sekali lagi saya minta kegiatan ini tidak berhenti di sini. Sekali lagi gaungkan di daerah-daerah, mumpung Pak Kepala BKKBN ada di sini. Statementnya kita quote untuk kita kerjasamakan di seluruh Indonesia. Saya yakin karena ini program pemerintah pasti dapat support yang ada di daerah-daerah. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mohon Bapak Kiai Haji Kriswanto Santoso tetap di atas panggung. Selanjutnya mohon izin kami mengundang naik ke atas panggung Kepala BKKBN RI Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo SPUGK sekaligus melakukan penandatanganan MOU BKKBN dan LDII. Bapak Kabakesra Pemkot Kediri, Bapak Ketua Ponpes Wali Barokah Kota Kediri, Ketua DPW LDI Provinsi Jawa Timur, dan Ketua DPD LDII Kota Kediri. Selanjutnya mohon izin foto bersama di atas panggung. Terima kasih dan mohon izin foto bersama sesi kedua. Boleh tepuk tangannya untuk Bapak-Bapak sekalian. Penandatanganan MOU BKKBN dan LDII sebagai upaya cegah stunting untuk membangun generasi sehat dan cerdas mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Baik, terima kasih. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk semula. Hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian kegiatan seremoni acara pembukaan webinar cegah stunting menuju terwujudnya generasi sehat dan cerdas Indonesia Emas 2045. Selanjutnya kepada para ibu-ibu peserta talk show kami persilakan untuk menuju
ke tempat di sisi gedung mengikuti kegiatan talkshow sebagai rangkaian dari webinar Cegah Stunting Membangun Generasi Sehat dan Cerdas Mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Baik, hadirin sekalian, khususnya kepada para pejabat dari pemerintah Kota Kediri dan OPD, manakala ada tugas lain, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sukses selalu di dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara, khususnya di pemerintah Kota Kediri. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh moderator. Berikut kami bacakan kurikulum vitae moderator dalam acara yang sangat luar biasa ini. Moderator kita yaitu Bapak Dr. Heris Setiawan Kusumaningrat, pekerjaan ASN Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya, jabatan sebagai Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Tuban, Jawa Timur, pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah, Surabaya. Aktif di beberapa organisasi, salah satunya yaitu sebagai anggota Biro PUP DPW LDII Provinsi Jawa Timur. Cukup keren moderator kita, mudah-mudahan dapat menambah kesemangatan kita semua dalam mengikuti sesi berikutnya serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk mewujudkan generasi sehat dan cerdas Indonesia Emas 2045. Untuk itu, panggung kehormatan kami serahkan kepada Bapak Dr. Heris Setiawan Kusumaningrat. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala BKKBN, Bapak Dr. Hasto Wardoyo, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan fertilitas endokrinologi reproduksi. Selamat datang Bapak di Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri. Yang kami hormati Bapak mewakili PJ Bupati PJ Wali Kota Kediri, dan yang kami hormati Bapak Ketua Umum DPP LDII, Bapak Dewan Penasehat DPP LDII, Bapak Ketua DPP LDII Jawa Timur, dan tanpa mengurangi rasa hormat seluruh pejabat yang hadir dan seluruh hadirin peserta webinar dengan tema Cegah Stunting Membangun Generasi Sehat dan Cerdas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al mu'minul qawiyyu ahabbu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif wa fi kulli minhuma khair, al hadis. Nabi bersabda, orang iman yang kuat, yang sehat itu lebih baik dan lebih disenangi, dicintai oleh Allah daripada orang iman yang lemah. Dalam hal ini kita semua bertanggung jawab menjaga generasi penerus kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk menjadi anak yang sehat dan cerdas, bebas stunting, tentu saja seperti itu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Mengingat keterbatasan waktu dari Bapak narasumber kita langsung ke CV beliau. Mohon berkenan untuk ditampilkan.
Pembicara kita yang pertama sebagai keynote speaker, Bapak Dr. Hasto Wardoyo, SPOG, subspesialisasi fertilitas endokrinologi reproduksi. Beliau pendidikan terakhir dari Universitas Gadjah Mada, spesialis 2, jurusan fertilitas endokrinologi reproduksi. Kemudian agak ke bawah. Ya. Riwayat pekerjaan beliau sebagai kepala puskesmas di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur, kepala puskesmas Melak dan seterusnya. Sekaligus kita undang beliau untuk hadir ke depan, Bapak. Dipersilakan. Silakan, Bapak. Iya, Bapak. Izin kami lanjutkan. Beliau juga sebagai Ketua Prodi Pendidikan Dokter Spesialis Obstetrik Ginekologi di Universitas Gadjah Mada tahun 2008 sampai 2011, dan banyak lagi jejak karir beliau, termasuk beliau sebagai kepala daerah yaitu Bupati Kulon Progo selama 2 periode, Bapak ya. Saya juga secara pribadi ngefans juga sama beliau, Bapak, saat menjadi bupati. Kami mengikuti juga di media sosial, dan juga beliau sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN tahun 2019 sampai sekarang. Berbagai penghargaan yang telah beliau terima yaitu Best Smart Governance kategori Smart Regency, Third Indonesia Smart Nation Award 2018. Tepuk tangan untuk beliau. Bukan hanya di bidang pemerintahan, beliau juga mendapatkan berbagai penghargaan, salah satunya adalah pencegahan perkawinan anak terbaik tahun 2018, juga The Best Innovative Government of Excellence, Best Communicators 2018 kategori Bupati, kemudian Bupati Entrepreneur Award tahun 2018, termasuk peringkat 5 Innovative Government Award tahun 2018. Luar biasa sekali, kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Sudah sangat lengkap, Bapak, pengabdian Bapak untuk bangsa ini. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, panjang umur yang barokah selalu. Langsung saja kita persilakan beliau untuk menyampaikan materinya. Semoga, Dokter. Siapa? Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kita bersyukur alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya sampai di yaumul akhir nanti. Pak Kiai, dalam hal ini Ketua Umum DPP LDII yang kami muliakan, kita hormati bersama Bapak Insinyur Kiai Haji Kriswanto Santoso MSc, dan juga Pak Wali Kota yang dalam hal ini diwakili oleh Kabag Kesra yang hadir di tengah-tengah kita, Pak Ahmad Zainuddin, terima kasih. Ketua DPW LDII, Ketua DPD LDII Kota Kediri, dan juga para kepala-kepala dinas yang hadir pada kesempatan kali ini, terlebih kepada Ketua Pondok Pesantren Wali Barokah Pak Kiai Haji Sunarto, dan juga para pembina, para alim ulama yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga para santri santriwati yang tidak saya sebut satu persatu. Saya ditemani teman-teman dari BKKBN yang juga hadir pada kesempatan kali ini. Tadi Pak Kiai Pak Narto berpantun, jadi saya juga mohon izin berpantun ya. LDII ada di mana-mana. Dari LDII kita belajar beribadah. Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan pagi hari ini adalah pagi yang penuh berkah. Terima kasih. Saya
kesini itu rasanya berbeda karena dulu tahun 2017 saya kesini, saya tidur di sini 1 hari dan saya diajak sama Pak Kiai, Pak Narto naik ke mana Pak? Ke tower ya Pak ya? Ke menara, naik ke menara. Saya ingat betul waktu itu saya minum teh dan makan pisang. Ya. Terima kasih sekali, jadi sangat hangat saya kira sambutannya dan kebersihannya memang luar biasa. Saya sebagai dokter saja sering melihat rumah sakit masih tidak sebersih pondoknya LDII. Saya sering ke rumah sakit itu melihat dapurnya kotor, itu masih kotor. Ini bukan rumah sakit, bukan lembaga kesehatan, tapi pondok pesantren yang luar biasa. Oleh karena itu kami sangat apresiasi ya. Pak Kiai, para alim ulama yang saya hormati dan juga para santri santriwati, saya kalau bicara di sini itu sebetulnya kurang percaya diri ya, karena di sini itu sudah gudangnya para alim fakih dan juga gudangnya orang-orang yang berakhlak mulia ya, dan kemudian masih ditambah kemandiriannya luar biasa. Oleh karena itu sebetulnya sudah selesailah yang mau saya bicarakan ya. Sudah dikerjakan oleh LDII. Oleh karena itu kami hanya sharing saja dan apresiasi. Terlebih kalau kami itu bagian kecil dari umarok, sedangkan di sini banyak ulama. Memang umarok lah yang harus datang kepada para ulama, karena kita memimpin itu harus dengan ilmunya para ulama. Jadi oleh karena itu kami mungkin tidak mengajari tapi sharing aja, sebagian juga curhat gitu ya. Kami ada beberapa slide, mohon ditayangkan slide, mungkin langsung ke nomor apa, slide yang ke-4 aja langsung ya. Tadi ada generasi penerus ya. Kalau di sini dikenal generus itu yang harus sehat, itu sudah kami sudah terima kasih karena generasi penerus di LDI sudah luar biasa. Slide next. Dan next. Oh ini ya tidak keluar gambarnya. Tapi ini saya melihat kegiatan generus yang ada di mana-mana. Ada yang temanya keren, Dadio generasi apa? Dadio gurune jagat itu. Tepuk tangan loh ini. Tadi saya waduh luar biasa ya gitu ya. Slide next. Tadi saya hanya bisa berterima kasih. Ini kebetulan tidak kompatibel mungkin ya. Jadinya gambarnya agak hilang. Tapi apa kegiatan-kegiatan yang generusnya di mana-mana luar biasa. Luar biasa. Ini bagi kami sudah nyicil senang, nyicil ayem. Ya, saya mendoakan Anda kan generasi muda, remaja-remaja, putra-putri menjadi putra-putri yang baik. Insya Allah juga ditemukan dengan laki-laki yang baik, yang laki-laki baik juga ditemukan dengan perempuan yang baik, dan kemudian berjodoh dengan yang baik-baik. Inikah yang dilakukan teman-teman LDI sudah luar biasa. Kenapa saya sangat ternyuh dengan ini? Karena hari ini mohon izin Pak Kiai, generasi kita ini mendekati aging population. Jadi populasi yang tua itu banyak, populasi yang muda-muda mulai masih banyak, tapi 10 tahun lagi kita itu harus menanggung beban orang-orang tua, di mana orang tua kita itu cirinya pendidikannya rendah, ekonominya rendah, sehingga mereka harus ditopang. Kalau generasi muda ini generus-generusnya ini lembek, seperti katakanlah seperti generasi stroberi yang lembek, waduh kita khawatir sebetulnya nanti siapa yang menopang generasi tuanya. Pemerintah tidak ada program mengurangi orang tua, itu nggak ada ya. Semua orang tua kalau mau sakit ya dicuci darah, kalau sakit jantung dipasang ring, pokoknya didoakan jangan mati duluan lah, panjang umur lah gitu, angka harap hidupnya panjang. Sedangkan program untuk menurunkan jumlah balita ada ya, jangan digeser dulu slide-nya ya, mungkin urut aja nanti ya. Yang untuk menurunkan balita ada, yaitu dengan KB, dengan kondom, dengan steril, macam-macam ada. Oleh karena itu hati-hati,
ketika kemudian kita nanti punya orang tua yang banyak. Dan orang tua kita itu mayoritas perempuan atau laki-laki? Yang nenek-nenek, yang kakek-kakek di desa, banyak mana janda-janda tua sama duda-duda tua? Janda tua lebih banyak, karena laki-laki matinya duluan dibandingkan ibu-ibu ya. Seluruh nasional Indonesia. Jadi bapak-bapak yang gagah, mohon izin Pak Kiai, ternyata kita mati duluan ya. Ibu-ibu ini, aduh, panjang umur lah insya Allah ibu-ibu ini ya. Kalau saya tanya, kenapa laki-laki mati duluan? Oh, karena dimarahi istrinya. Enggak juga lah. Enggak lah itu karena laki-laki punya risiko mati lebih tinggi. Yang ngebut-ngebut siapa? Laki-laki. Yang kemudian merokok siapa? Juga laki-laki. Yang jatuh dari pohon juga laki-laki ya. Slide next. Nah, oleh karena itu sejak dini tadi Pak Kiai Kris sudah menyampaikan bahwa gizi itu menjadi penting. Sejak kita itu umur 0 sampai 5 tahun dan seterusnya ini sudah diperhatikan gizinya, setelah itu diperhatikan ilmunya, setelah itu skillnya ya. Makanya kalau di sini di LDI saya tahu itu cabai rawit ya, pakai cabai rawitnya itu wah dirawat betul itu, karena usia cabai rawit itulah usia menentukan sebelum jadi generus-generusnya. Oleh karena itu penting sekali dari awal kita kawal bersama-sama. Waktu saya kesini saya lihat cabai rawitnya di sini ribuan gitu, dan tetap bersih di belakang di sini, wah luar biasa. Oleh karena itu saya terima kasih. Slide. Ibu bapak sekalian, menciptakan generasi harus dimulai dari awal. Saya sebagai dokter kebidanan, ahli saya sebetulnya bayi tabung Pak Kiai, sehingga sebelum saya jadi dokter tiap hari pekerjaan saya hanya mempertemukan telur sama sperma. Itu pekerjaan saya tiap hari ya. Perempuan itu punya 1 telur, yang sebulan hanya 1 telur, sedangkan laki-laki itu kalau memberikan bibit nutfah ya, yang disimpan dari tempat yang kokoh ya. Itu betul kenyataannya, karena tempat yang kokoh itu kalau Anda lihat, mohon maaf, itu kalau hari raya kurban kan kita sering potong kambing itu ada mohon maaf bijinya kambing itu yang jantan itu kan kokoh sekali. Manusia sama dengan itu dipukul gitu mencelat itu malah ya. Kalau dipotong kokoh di tempat yang kokoh, nutfah sperma. Kemudian sperma yang banyak itu hanya berebut 1 telur. Oleh karena itu telurnya harus sehat. Perempuan tidak boleh anemi kalau mau hamil. Tadi adik-adik diperiksa ada yang HB-nya 7. Jadi ini saya terima kasih Pak Haji, Pak Kris yang tadi menghimbau untuk yang HB-nya 7 nanti ditindaklanjuti, yang HB 8 dan besok kalau mau hamil juga begitu, harus tidak anemi. Ingat, cuman 1 telur yang menentukan kualitas kita, tidak ada duanya. Kalau laki-laki memang 1 cc 20 juta, subhanallah, luar biasa itu, berebut pada 1 telur. Dan kalau 1 sudah masuk maka yang lain yang 19.999 itu mereka pada tepuk tangan di luar. Wow. Terus tidur di luar telur, memupuk yang jadi. Jadi Allah itu menciptakan dengan sunatullahnya itu luar biasa. Kalau 1 jadi, maka lainnya itu tidak ngerecoki, mendukung yang jadi. Beda dengan pilkada. Kalau pilkada saya ikut 2 kali pilkada ya menang terus, ini berkat dukungan dan doa dari LDI. Karena saya waktu mau pilkada yang kedua, saya tidur di semalam, saya didoakan, dikasih nasihat, alhamdulillah saya dapat suara 86,12% ya. Jadi berkat dukungan dan doa lah. Kalau Allah membuat hukum alam untuk menciptakan manusia yang berkualitas seperti ini luar biasa. Jadi hukumnya manusia itu tidak ada apa-apanya. Tapi Allah dengan siapa yang membuat dia berhenti spermanya tidak berebut masuk, kalau sudah ada 1 yang masuk, Allah. Dokter itu hanya terheran-heran, kok bisa ya langsung berhenti gerak seperti dikasih aba-aba setelah 1 masuk.
Ini demokrasi yang bagus adalah demokrasi ala sperma seperti ini sebetulnya. Maka saya bilang we are the winner. Adik-adik ini mulai dari yang cabai rawit generos ini apa? Kita ini pemenang. Sejak dulu dari 20 juta yang jadi adalah adik-adik kita ini, santri-santri ini adalah satu di antara 20 juta. Jadi kita tidak boleh loyo-loyo, leda-lede, ngantuan, tidak boleh. We are the winner. Kita adalah pemenang. Kita harus tadi jagat, harus jadi apa? Wah, dadio gurune jagat lah itu. Ibaratnya begitu. Karena kita dilahirkan dengan pemenang. Slide. Nah, mencegah stunting harus dari sana. Dan ternyata Allah menciptakan kita itu, masya Allah, cepat sekali. Kalau ini ada gambar, ada angka 5, angka 6. Angka 5 itu ketika bibit laki-laki dan perempuan sudah ketemu, maka telat seminggu menstruasi sudah seperti yang angka 5 itu. Telat seminggu. Lah kalau telat 1 bulan sudah seperti yang angka 8. Itu dihitung oleh dokter 8 minggu sudah lengkap kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, mata, hidung, dan pipi. Baru telat sebulan. Lah oleh karena itu saya senang sekali tadi Pak Kiai sudah sampaikan kalau mau punya anak tidak stunting bahkan sejak sebelum nikah itu dipersiapkan betul, bukan setelah hamil. Sebelum nikah harus sehat betul. Maka saya matur nuwun sangat, terima kasih sekali LDII punya program unik usia nikah. Ya, ini tepuk tangan untuk LDII ya. Loh, saya itu diperintah presiden tertatih-tatih bagaimana supaya mencegah stunting. Itu baru kepikiran, oh kita bikin LC-Mail, elektronik siap nikah siap hamil, yang mau nikah-nikah itu diurut semuanya. Ternyata LDI sudah punya unik loh Pak ya, sudah punya unik, kan malah keduluan LDI itu saya itu. Jadi ya sudah, ya kita berguru aja dengan Bapak Ibu sekalian. Oh ada program unik, semua yang mau nikah harus dibimbing, jangan pre-wedding saja, tapi pre-konsepsi ini penting. Jangan hanya foto sana foto sini, ada yang bahkan hutan foto juga. Wah, astagfirullahaladzim. Pak Kiai dan Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga kalau kita mau mencegah stunting ya hamil sebulan 2 bulan itu golden period. Kalau mau cacat, mau bibir sumbing, mau yang aneh-aneh itu di bulan pertama kedua ini. Dan ini hukum Allah begitu. Allah itu menciptakan begini, bahkan orang tuh besoknya akan langsing atau besoknya akan gendut, itu sudah ditentukan di sini. Karena pada saat berkembang, hilang gambarnya ya. Pada saat berkembang telat seminggu 2 minggu itu ada 3 lapis, namanya lapisan ektoderm, mesoderm, dan entoderm. Kalau orang tuh yang berkembang dominan tuh lapisan ektoderm, orangnya tuh bakatnya langsing. Mohon izin Pak Kiai Haji Pak Narto ini agak langsing ini ya. Beliau kan karena Allah menciptakan beliau itu ektodermnya yang berkembang. Meskipun dahar kathah mesti tetap langsing. Lah kalau saya itu diciptakan dengan mesoderm atau entoderm. Mangan sidik lemu, mangan sidik lemu itu. Karena yang berkembang itu usus. Yang diciptakan dengan mesodermnya dominan, yang berkembang ototnya, sehingga dia bisa jadi petinju, jadi macam-macam. Jadi sebagian nasibnya sudah ditentukan, betul itu, karena tadi sudah bakatnya sudah kelihatan. Dan orang yang dari ektoderm biasanya yang berkembang saraf dan tulang dan kulitnya, sehingga kalau kita mau bikin kajian yang dalam-dalam, yang renik-renik itu kita minta bantuan orang-orang yang langsing, yang kurus tapi langsing itu kalau berpikir dalam. Tapi kalau yang gemuk-gemuk saya pukul dulu urusan belakang. Itu sudah dari sononya ya, tidak apa-apa, semuanya ada baiknya ya. Slide next. Dah cepat sekali pertumbuhan. Kalau kita kurang asam folat, kalau kita kurang vitamin D, tidak hanya stunting tapi cacat. Next. Ini contoh yang kekurangan asam folat, punggungnya tidak terbentuk. Iya. Slide next. Nah, next.
next. Ya, ini kejadian-kejadian seperti ini sebetulnya bisa dicegah seperti arahan Pak Kiai, Pak Kris tadi. Kita cegah sejak sebelum hamil, kita minum asam folat, minum vitamin D, dan tidak anemia. Insya Allah dengan cara begitu kejadian seperti ini tidak terjadi. Terutama untuk adik-adik yang putri, besok diingat-ingat kalau mau hamil periksa darah, periksa lingkar lengan dan seterusnya. Slide next. Nah, kalau di Jepang itu kalau orang hamil diambil dulu, dicuplik dulu kehamilannya, dilihat di bawah mikroskop. Iki besok stunting enggak ya? Cacat enggak ya? Kalau ini cacat dan besoknya tidak jadi generasi yang bagus, diaborsi. Naudzubillah min dzalik. Kita tidak sama sekali melakukan gitu. Bangsa kita adalah bangsa yang pro life, sedangkan mereka adalah bangsa pro choice. Lah, karena kita tidak mengerjakan ini tentu dilarang oleh majelis ulama, oleh kita semuanya. Maka lebih baik mencegah sebaik-baiknya. Ya, ini pesan yang mau saya sampaikan di gambar ini ya, slide next. Ya. Nah, kemudian di mana-mana selalu ada kawinnya terlalu muda sehingga anaknya banyak stunting. Gitu. Nah, saya pesan kepada adik-adik sekalian, memang adik-adik besok kalau perempuan kalau nikah, siapa yang tahu minimal nikah itu minimal usia berapa tahun kalau hamilnya biar sehat, anaknya tidak stunting? Berapa tahun? Ayo berdiri. Berani berdiri nggak? Berdiri, ya oke, yang berdiri itu, ya ke mic itu, ada mic itu, ya berapa tahun? Itu ada mic-nya, iya nggak apa-apa. Ya itu ada mic-nya, ya disebutkan namanya siapa. Iya. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Salah tidak masalah, iya. Kalau perempuan nikah baiknya atau hamil baiknya usia berapa tahun? 21. Oh ya, waduh keburu malu langsung lari 21. Ya, terima kasih belum sempat memperkenalkan namanya udah lari ya. 21. Ya. Namanya siapa, Mbak? Sabita. Panggilannya? Sabita. Fadila. Ya. Oke, tepuk tangan dulu lah. Terima kasih. Perempuan sebaiknya boleh hamil agar anaknya sehat tidak stunting minimal 20 tahun. Kalau bisa tidak hamil lagi di atas usia berapa? 35 tahun. Ini adik-adik santriwati, besok kalau mau merencanakan kehamilan secepat-cepatnya 20 tahun, tapi paling lambat 35 tahun. Jadi kalau nggak kepepet sekali, kalau sudah umur 35 tahun usahakan sudah tidak nambah lagi, kecuali belum punya anak ya boleh. Karena kalau sudah di atas 35 tahun gelarnya jadi KRT, kehamilan risiko tinggi ya. Kalau di Jogja KRT bagus, Kanjeng Raden Tumenggung ya, tapi ini gelar yang nggak bagus, ini kehamilan risiko tinggi. Slide next. Nah, saya ini sharing, ini saya curhat sama Pak Kiai, sama para ulama, ibu-ibu semuanya. BKKBN itu kalau tanya, ini data tahun 2017, kita ulang lagi 2022, tapi karena sekarang dikerjakan BRAIN belum keluar yang terakhir. Laki-laki yang umur 15 sampai 24 tahun kita tanya, kapan kamu hubungan seks pertama? Yang laki-laki menjawab 74% pada usia 15 sampai 19 tahun. Naudzubillah min dzalik. Kalau perempuan kita tanya kapan kamu hubungan seks pertama? Jawabannya 59% usia 15 sampai 19 tahun. Padahal
Kalau ditanya kapan nikah pertama, 22 tahun. Astagfirullahaladzim, berarti banyak seks di luar nikah. Ini yang menjadi keprihatinan kita. Dan saya yakin ini terjadinya di populasi umum. Dan saya berharap dan saya doakan santriwati dan santri dari LDI ini, insya Allah ini tidak ada santri-santri dari LDI yang begini ya. Karena tentu di sini tidak ada seks di luar nikah, insya Allah tidak ada. Nah, oleh karena itu saya mohon titip, barangkali kita terus memberikan ajaran kepada mereka untuk menjaga. Iya, slide next. Nah, kalau nikah terlalu muda, belum 20 tahun, 16 tahun ada yang sudah hamil, berbahaya. Karena kepala itu lahir sering nyangkut dan sering ibunya meninggal karena perdarahan dan seterusnya. Bayinya juga sering meninggal karena terjepit, tidak bisa lahir. Slide. Allah membuat diameter panggul itu persis 10 cm diameter panggul, dan Allah ciptakan diameter kepala itu 9,9. Subhanallah, pas, bukan dokter kebidanan, bukan profesor yang membuat itu. Jadi subhanallah, luar biasa, Allah membuat diameter panggul 10 cm, membuat diameter kepala bayi 9,9 cm. Bayi-bayi yang lahir itu kalau kita ukur semua diameternya, tidak ada yang 10 cm. Kalau bayi diameternya 10 cm itu pasti cacat atau bayi besar kepala. Iya, bayi yang gembelengan itu, yang besar kepala itu. Jadi tidak ada juga yang kurang dari 9,7, 9,6 ke bawah juga cacat biasanya. Itulah maka ya ketauhidan kita ini sudah apa betul-betul tidak terbantahkan ya, bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wal nasir, luar biasa. Slide next. Ya. Dan kalau kawin pada usia muda, ternyata apa yang terjadi? Stunting, anaknya stunting, ibunya juga terganggu pertumbuhannya. Anak umur, kemarin saya ke suatu wilayah, ada anak umur 14 tahun. Loh, umur 14 tahun kok sudah hamil? Terus saya tanya, mana suaminya? Ini suami saya, Pak. Umurnya berapa, Dek? Saya 16 tahun. Loh, orang 16 tahun kawin sama 14 tahun sudah hamil. Ya. Saya bilang, loh kok sudah hamil? Kok kamu berani nikah umur 16 tahun? Loh Pak, saya itu udah kerja selama 6 tahun. Sudah kerja 6 tahun, mosok nggak nikah-nikah? Karena begitu lulus SD langsung kerja. Nah itu berbahaya. Karena apa? Tulangnya ibunya yang masih tumbuh harusnya tambah panjang, tidak pendek, dan kemudian diambil oleh bayinya sehingga tulangnya keropos dan tidak tambah panjang. Saya dulu waktu kecil pekerjaan saya pelihara kambing, pelihara sapi, angon wedhus, angon sapi, itu pekerjaan saya. Makanya saya hafal kalau diajak ke pasar hewan sama bapak saya, iki sapi hamil 2 kali atau manak peng pindo gitu. Geretan di tanduknya itu 2. Nah ini sapi meteng pisan, geretannya 1. Karena waktu hamil sapi itu diambil kalsiumnya oleh pedetnya yang di dalam perut itu. Nah itulah mengambil kalsium dari ibunya itu luar biasa. Ini ibu-ibu non sewu hanya tidak bertanduk aja. Kalau bertanduk tak buka kerudungnya, oh gimana pindo hamil 2 kali atau hamil 3 kali, saya tahu itu. Itulah manusia sama dengan binatang sebetulnya. Ini untuk menegaskan bahwa asupan kalsium penting untuk mencegah stunting dan juga jangan hamil terlalu muda. Slide. Perdarahan, kematian ibu sering terjadi gara-gara hamil terlalu muda, jalan lahirnya robek, perdarahan. Ya, slide next. Dan juga mulut rahim yang akhirnya kanker mulut rahim. Jadi Allah itu menciptakan mulut rahim. Non saya ini ibu-ibu ini aja belum tahu mulut rahim. Kalau saya karena dokter kebidanan, mohon maaf ya, pekerjaan saya lihat mulut rahim terus, ini mohon maaf ya. Selama praktek itu kan selalu yang diperiksa itu ya. Mulut rahim itu kalau anak-anak umur kurang dari 20 tahun Allah ciptakan menghadap keluar. Dalam bahasa kedokterannya ekstropion. Kalau bahasa Jawanya mekrok, masih mekrok gitu ya.
Kalau sudah umur 20 tahun, mulut rahim itu entropion, menghadap ke dalam. Ternyata ketika masih menghadap keluar, daerah yang mau jadi kanker, yang saya kasih lingkaran itu, hitam, batas hitam putih itu, masih di luar. Sehingga kalau dipakai hubungan layaknya suami istri, daerah yang mau jadi kanker itu terbentur-bentur. Dan kemudian besok 15-20 tahun lagi jadi kanker mulut rahim. Maka kanker mulut rahim di Indonesia itu juara 2 ya. Juara satunya kanker apa? Payudara ya. Di negara maju tidak ada juaranya kanker mulut rahim itu, karena dicegah betul, dia tahu kalau ini masih membuka, oh ini sudah menutup. Kalau sudah 20 tahun menutup dan hubungan suami istri aman. Itulah Allah menciptakan organ manusia itu seperti itu. Kalau sudah mau jadi fungsinya ya diamankan gitu. Ya, slide next. Jangan sampailah ini kanker yang sudah beneran. Terus saja next. Nah, yang ketiga, reproduksi sehat harus kita kerjakan bersama untuk mencegah stunting. Slide next. Stunting pasti pendek, tapi pendek apakah stunting? Tidak. Jadi non sewu nggih, jangan orang pendek itu diolok-olok, oh stunting, jangan itu. Tidak boleh ya. Karena stunting memang pasti pendek, tapi pendek belum tentu. Nah, begitu dong. Ya. Ini intinya seperti itu. Hanya orang yang stunting pasti tidak cerdas. Slide next. Ya. Nah, pasti tidak cerdas, otaknya tidak berkembang dengan baik. Terus saja ya. Next. Nah, hati-hati kalau kita punya itu adik-adik cabai rawit kita ini, coba dilihat ada yang gendut enggak? Oh, ada yang gendut, ada yang langsing. Belum tentu yang gendut itu sehat. Ukurlah tinggi badannya. Jangan-jangan yang gendut itu cuman gendut tapi tingginya kurang. Jangan-jangan dia stunting. Itu. Karena dulu waktu kurang dari 2 tahun dia kurang kecukupan nutrisi dan mungkin sakit-sakitan, sehingga hati-hati jangan terkecoh dengan balita gendut ya. Slide next. Nah, sebab stunting saya kira 1 karena asupan makanan kurang, 2 karena sering sakit-sakitan, kemudian yang ketiga parenting. Tadi Pak Kiai sudah menyampaikan asuhan ini penting sekali, untuk parenting itu penting sekali, saya sangat apresiasi. Slide next ya. Nah, Ibu bapak sekalian yang saya hormati, ternyata ketika ada perintah sempurnakan menyusui sampai berapa bulan, berapa minggu, berapa bulan? 24 bulan. Sempurnakanlah menyusui sampai 24 bulan. Di balik itu Allah menutup ubun-ubun manusia 24 bulan. Subhanallah. Begitu ubun-ubun ditutup, tulang ketemu tulang, wes ra ono ubun-ubune. Artinya apa? Otak itu sudah tidak tambah banyak, tinggal dikit tambahnya. Jadi kalau kita mau punya anak cerdas, sehat, yang berkualitas, itu gemblengannya, gizi dan kesehatannya sebelum usia 1000 hari atau 24 bulan. Nanti kalau dihitung-hitung, loh mosok 1000 hari kok 24 bulan? Sebentar dulu. 1000 hari itu yang 280 hari itu ada di dalam kandungan, sisanya yang 720 hari di luar kandungan, sehingga totalnya 1000, sehingga di luar itu tinggal 24 bulan. Nah, sebetulnya kurang apa lagi ya? Kita itu sudah, waduh, sudah ya sunatullahnya jadi seperti ini, kemudian juga perintahnya juga sudah seperti itu. Jadi makanya 1000 hari. Kami terima kasih sekali di LDI sudah mencegah stunting. Wah, luar biasa disosialisasikan, dan di sini ada cabai rawitnya, mungkin sangat bisa dikawal dengan baik, bisa diidentifikasi stunting atau tidak dan seterusnya. Slide next. Ya, ini terus saja next ya, ini sama ya, terus ya, ini yang terakhir. Yang terakhir saya mau izin Pak Kiai, Bapak Ibu para ulama, stunting memang turun dari 37% sekarang tinggal 21,5. Tapi non sewu, mohon izin, karakter mental disorder kita
angkanya lumayan 9,8%. Saben wong 100 sing rada error 9. Ini untuk non sewu Pak Kiai, ini yang generasi muda sekarang, yang angkatannya Pak Kiai, angkatan saya. Kalau moderator masih muda Pak Dokter ya, masih muda jauh di bawah saya lah, masih. Yang angkatan Pak Kiai, angkatan saya, angkatan Pak Kiai Narto apa itu, dulu tidak 9, yang error itu 6,1. Jadi kalau angkatan saya kalau kumpul wong 100 kira-kira sing rada ngeng itu 6 lah kira-kira. Nah, karakter yang error, disorder itu sebetulnya sama dengan gangguan jiwa ringan sebetulnya. Lah yang gangguan jiwa berat berapa? Sekarang ini dulu angkanya 3/1000. Sekarang 7/1000. Saben wong 1000 sing ngomong dhewe guyu dhewe 7. Dulu angkatan saya 3/1000. Wawake gagah, ora stunting, tinggi, ning guyu dhewe. Nggih. Ini juga tidak ada manfaatnya. Lah oleh karena itu kami derek titip, akhirnya yang narkotika juga 5% tetap. Ini tantangan. Narkotik, kalau genre itu ada salamnya. Genre itu ya generus-generusnya BKKBN. Kalau genre, salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Itu gini, bersumpah tidak akan kawin muda, tidak akan kawin di luar nikah, dan tidak akan narkotika, nafsa. Nah, salam genre, saya bilang ini salam generus sebetulnya. Salam genre itu salam generus. Jadi kalau di sini saya tidak bilang salam genre, salam generus. Jawabannya salam generus. Nah, remaja generus, sehat, cerdas, ceria. Nah, besok yang ngajari BKKBN yang ada di sini itu ya. Kan sudah MOU tadi, itu ada salamnya. Nah, slide next. Mohon izin Pak Kiai, saya tidak benci rokok, non sewu, mohon izin. Tapi semua yang narkotika tadi 100% yang alkoholik dan sebagainya itu 100% adalah sebelumnya perokok, non sewu. Meskipun jangan dibalik, apakah perokok itu akan jadi alkoholis atau narkotik? Tidak. Tapi kalau dibalik non sewu, ternyata sing kecanduan alkohol, sing rokok itu kabeh itu biyen-biyene udut, ngeten lho. Lah oleh karena itu kalau punya anak cucu ora udut, insya Allah tidak akan kecanduan alkohol dan tidak akan kecanduan narkotika. Dan saya terima kasih sekali karena saya kemana-mana tidak ketemu orang LDI merokok, tidak ada. Nah, ini salah satu. Kalau non saya Pak Dokter, kalau ID merokok ada ya. Saya dokter juga kan, tapi kalau LDI tidak ada gitu ya. Oleh karena itu kami matur nuwun sangat ini bahwa sudah sangat terprogram. Rokok itu Bapak Ibu disedot keluar nikotin, nikotin nempel di otak, begitu nempel di otak keluar dopamin. Saat keluar dopamin, celing kita ini, wah habis macul, keringetan, madang, ngerokok, wah terang kabeh. Duit 100 ketok 200, duit 50 ketok 100. Karena apa? Dopaminnya itu keluar, bahagia. Tapi non sewu janjane nggih, kita itu ndak merokok ya bisa loh dopamin keluar. Non sewu, kita olahraga, bulu tangkis jedret, dicemes, langsung dopaminnya keluar, bahagia. Kita nyanyi terus tepuk tangan itu, oh dopamin juga keluar. Kita zikir, berdoa atau apalah sampai nangis, dopamin juga keluar gitu. Jadi sebetulnya banyak cara untuk menghadirkan dopamin. Orang ono tuh wong nyemes jedret terus golek irek terus enggak ada itu. Karena sudah wah sudah bahagia gitu ya. Nah itulah, jangan diperbudak hanya oleh perintah dopamin kemudian keluar apa perintah nikotin terus keluar dopamin. Kok mau-maunya diperbudak itu. Slide next. Nah oleh karena itu insya Allah lah adik-adik tidak merokok, dan karena merokok itu boros ya. Saya tahu bahwa teman-teman di LDI, saudara-saudara LDI ini, wah jangan boros, hidupnya harus gotong royong, harus tidak boros.
harus apalagi ya kerja keras, harus jujur gitu, iya nggak? Ya maksudnya begitu kan. Itu waduh luar biasa kalau kita amalkan ya. Slide. Nah inilah yang sering disebut toxic jadinya, orang toxic, toxic people. Slide next. Ada toxic, pacaran ketemu orang toxic, aduh jelek ya, jelek. Orang toxic ketemu orang waras jadi toxic, orang waras ketemu toxic ya toxic, orang toxic ketemu toxic super toxic ya. Akhirnya kalau pacaran hati-hati ya adik-adik remaja ya, nek kira-kira jelek jangan-jangan error, jangan-jangan itu termasuk. Slide. Sehingga pernikahan itu juga banyak dipengaruhi oleh karakter, akhlak ya. Dan non sewu ini saat curhat lagi. Slide. Non sewu Pak Kiai, perceraian masya Allah naudzubillah min dzalik, banyak sekali orang cerai hanya gara-gara suaminya jelei bojone, sing wedok jeleh karo suaminya, suami jeleh karo bojone, karena perbedaan kecil-kecil yang terus menerus. Dan 75% ini gugat cerai dari istri. Non sewu, ini para suami harus merasa kan, waduh berarti aku sing ngurung iso dadi pemimpin di dalam keluarga. Saya doakan adik-adik ini belum nikah semua, santri-santriwati, besok hati-hati kalau nikah betul-betul dipilih dengan baik. Saya doakan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Slide next. Generus harus rajin belajar. Kalau menurut saya itu sudah menjadi, wah ini saya belajar dari, saya hanya mengucapkan terima kasih lah. Alim Fakih ini kan juga belajar baca terus terampil, karena hari ini kita sedih. Slide next. Ya saya yang belajar aja. Hari ini negara dan bangsa kita itu repot karena EQ-nya menurut World Population Review kita urutan 130 dan EQ kita 78 ya. Tapi marilah bersama LDI ini kita untuk mengatasi ini ya. Slide next. Dan kalau kita lihat ini skillnya kurang. Kalau yang high skill itu Indonesia urutannya jauh banget ya kalau urusan skill. Makanya kalau alim fakih tadi kan juga mempelajari ilmunya tapi juga mengamalkan, dan begitu mengamalkan kan ada keterampilannya. Ini yang saya baca ya, saya belajar dari Pak Kiai aja melalui membaca tulisan Pak Kiai. Nah makanya mengatasi ini, mestinya mengatasi ini, skillnya akan menjadi baik bangsa kita. Slide ya. Dan non sewu, kalau saya di kedokteran itu ajarannya kalau mau punya keterampilan, bisa jahit, bisa ini, bisa itu, harus baca dulu, harus baca. Akuisisi itu membaca. Jadi adik-adik membaca itu penting sekali. Kemudian setelah itu berlatih tadi penting sekali. Dan setelah itu kita profisien, efisien. Ini adik-adik santri mestinya akan ke sana semua. Slide. Saya dipesan sama guru saya, bedanya manusia dan binatang itu di sini loh katanya. Slide. Next. Nah cukup itu dulu. Kalau binatang nggak perlu baca, suruh ini ngikuti aja, suruh ini ngikuti aja. Apa monyet ini baca dulu? Tidak. Jadi kalau kita mau belajar keterampilan tidak membaca dulu sama dengan sama mangkisi mangkidu, monyet melihat monyet menirukan. Sehingga ya makanya kalau ceramahnya para ulama, para kiai, kalau orang belajar sholat tapi tidak mendalami, tidak baca dulu tentang sholat, tiru-tiru kukur-kukur yang melu kukur-kukur, disangkanya bagian dari rukun sholat itu, karena tidak baca gitu loh. Itu di kedokteran juga lucu-lucu. Jadi jahit itu, loh kok jahitnya gitu? Karena ngikuti seniornya. Loh kamu baca enggak? Belum pernah baca gitu. Waduh, masya Allah, ini repot sekali. Makanya adik-adik yang masih muda ini, saya yakin Anda itu sebagai generus-generus yang semangatnya luar biasa. Slide. Slide sebelumnya. Memang kalau saya lihat alim fakih itu cocok dengan ilmu-ilmu yang sering diberikan oleh para guru, para profesor. Kalau ingin punya keterampilan, berilmu dan terampil, contohlah kata, jangan mencontoh ikan. Kalau kata itu setiap tahap kehidupannya punya keterampilan baru. Waktu kecil hanya bisa berenang, terus dia belajar, bertumbuh, berkembang, akhirnya punya kaki jadi berencel. Ditaruh di meja, loncat berencel. Tapi cebong ditaruh di meja, mati. Kata belajar lagi, tidak hanya bisa loncat, bisa nyanyi. Kungkong red. Wah, musim hujan erek, kungkong red. Wah, luar biasa.
Oleh karena itu kalau bisa keterampilan kita selalu tambah seperti katak, tidak seperti ikan. Dan saya optimis lah melalui pengamalan alim fakih, kemudian kita akhlakul karimah, dan kemudian mandiri, itu sudah akan masuk di situ semua. Slide. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, Pak Presiden pesan supaya kita keluarga menjadi perhatian utama, dan BKKBN urusannya adalah membangun keluarga yang berkualitas, sehingga menuju generasi emas yang bebas stunting atau stuntingnya ya targetnya 14% itu. Tapi saya terima kasih kepada Ibu Wali Kota Kediri dan Pak Kabakesra, karena Kediri ini stuntingnya di bawah 6%. Tepuk tangan dulu itu Kediri, sehingga Kediri sudah makmur, sejahtera, cerdas, itu udah ada di kota Kediri ini. Selamat ulang tahun dan selamat stuntingnya jauh di bawah target nasional ya. Slide-nya. Sehingga di BKKBN ada pemberdayaan keluarga mulai 8 fungsi keluarga, slide, fungsi agama, budaya, dan seterusnya. Slide. Kalau orang tua kita dulu asah asih asuh ya sama sebetulnya. Slide. Next. Nah, saya sebetulnya diperintah oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden, untuk membuat indeks pembangunan keluarga. Saya masukkan di situ adalah tentram, mandiri, dan bahagia, dan ini sudah menjadi indeks ya. Slide next. Saya ambil nilai-nilai dalam ibangga itu, sebetulnya tentram itu adalah beragama, berakhlak mulia ya. Kemudian mandirinya itu sebetulnya juga ada di dalam LDI, kerja keras dan tidak boros, itu penting sekali, itu unsur mandiri. Kemudian bahagianya tentu harmonis, dan memang ukuran kebahagiaan yang dipakai ibangga adalah gotong royong. Jadi kalau gotong royongnya bagus, harmonis, maka itu termasuk keluarga yang bahagia. Dan saya pakai untuk mengukur indeks seluruh Indonesia, sehingga kalau tadi Pak Kiai nanti kita declare sudah ada MOU, jadi semua LDI di seluruh Indonesia mungkin bersama-sama untuk membangun keluarga yang berkualitas dan melalui meningkatkan indeks pembangunan keluarga. Saya kira unsur-unsurnya kami mohon izin ini sudah kami cuplik sebelum MOU Pak ya. Dan ini sudah jadi 3 tahun yang lalu. Slide. Sehingga nilai-nilai ini Pak kami ambil juga bagaimana jujur, amanah, kerja keras, hidup hemat, kompak, dan gotong royong. Ini tepuk tangan untuk LDI ini ya yang kami ambil untuk slide ya. Dan saya kira banyak sekali trisukses itu katakanlah menginspirasi kita di dalam membangun keluarga yang berkualitas. Jadi saya kira itu saja Pak Kiai, Bapak Ibu sekalian. Kami yang terima kasih, dan kami percaya bersama LDI kita bisa menciptakan keluarga yang berkualitas di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencebur di tepi pantai. Bersyukur materi saya sudah selesai.